Nah, halo Bro Eri. Selamat sore, selamat malam tepatnya. Terima kasih Bro Eri tadi yang sudah mengingatkan bahwa saya tadi sempat salah channel. Nah, ini kita akan undang salah satu brother kami yaitu namanya Hartono, pemilik dari Max Photo. Malam hari ini kita akan bicara santai saja. Di Tanya Mentor ini kita akan bicara mengenai profil Hartono dan usahanya. Oke, kita undang. Halo Bu Elina, kita undang ya. Halo Pak Edi, halo Bu Eni. Halo, Halo, selamat malam. Selamat malam, malam, Pak. malam semuanya. Ya, Perkenalkan, oke. halo Per- ya. ya, oke, mulai. Saya Gambarnya perkenalkan masih nggak gitu kelihatan nih, Bro. Muncul gambarnya. gambar apa ya? Gambarnya Bro Hartono belum muncul di saya, tapi suara sih jelas. Di saya sih udah muncul sih ya. Oh gitu berarti mungkin koneksinya di saya mungkin yang kurang. Oke, silakan. Silakan dilanjut, Bro. Oke. Mm-mm. Malam semuanya, perkenalkan nama saya Hartono. Mm-mm. Saya uh, usahanya Max Photo. Itu sebenarnya usaha ini branding ini saya bikin sendiri dari induknya itu namanya Foto Bukti. Jadi ini Max Photo ini mungkin brand sendiri buat umum. Kalau kalau brand itunya Foto Butik itu untuk fotografer, khusus fotografer. Oh, gitu. Ya. Jadi saya branding buat umum. Hmm. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Iya. Nah, ini sedikit apa namanya mulai terbuka nih di saya. Soalnya selama ini saya kenal sama Bro Hartono ini kita belum pernah ngobrol lebih lanjut mengenai bisnisnya. Jadi Hmm. saya tahunya cuma saya yang tahu nih, saya yang tahu Bro Hartono tuh keren selalu konsisten menggunakan pakaiannya warnanya merah di sana Max Photo. Ya. Oh, jadi ini ya fotonya ada dua layanan atau gimana nih jadinya akhirnya Max Photo Oh, dan Max Beauty. Max Photo ini khusus untuk umum. Jadi sebenarnya Hmm. foto butik itu dia emang kita maksudnya itu saya sebagai manajemen di foto butik. Jadi Hmm. mereka khusus untuk layanan untuk fotografer aja. Jadi nggak jual. Hmm. Jadi umumnya makanya saya bikin brand dengan Hmm. Max Photo. Jadi saya branding. Makanya saya ikut komunitas, saya selalu pakai Max Photo supaya dikenal. Ada yang nanya, tanda tanya nih, Max Hmm. Photo apa sih? Jadi ya itu makanya saya pakai branding. Nah, cara branding ini juga saya belajar dari bawang itu namanya siapa? Lupa tiba-tiba. Siapa yang punya bawang soy? Bawang soy ya. Jadi saya Oh belajar ya, berarti brother ya dosa. Yosa. Ah, Jadi saya belajar dari dia sama belajar dari Pak Sugi Mitro. Jadi hmm. brandingnya itu gitu supaya itu kan tam- tanpa kita keluar uang, kita pakai brand kita, kita jual 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 iklanin gitu loh. Hmm. Jadi orang, Hmm. oh, ya ini kayak Pak Yosa kan dia itu apa? Dia selalu pakai baju yang konsisten ke tiap hari kan. Jadi orang pasti Ya. ya ini apa? Ini pasti bawang soy. Waktu itu kan saya pernah dengar ini pemiliknya bawang soy. Gitu.
Itu yang saya pelajari dari dia. Ya udah, saya bikinin next foto, terus bajunya tadinya cuma baju doang, jadi sekarang saya tambahin topi. Oh, nah ini sayang nih gambarnya belum kelihatan bro. Saya pengen lihat nih sebenarnya bajunya sama topinya nih. Ini Apa? di hitam ya? Apa lock out dulu masuk lagi gitu? Oke, boleh, boleh, boleh. Apa ya? Nah, siap-siap. Coba. Nah, saat malam semuanya sambil kita menunggu Brother Hartono masuk lagi, ya sayang ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tapi nggak kelihatan tamunya kita, ini narasumbernya kita, biar lebih menarik kan kita bisa kenal lebih dekat ya gitu. Nah, ini sambil menunggu saya menyapa dulu ya. Di sini ada dari pertama tadi halo Brother Eri, terus Bu Elina, Pak Edi, Bu Eni, Bu Agnes, Ed Chan, siapa nih? Halo, apa kabar? Terus, oh Pak Pramudia, iya benar, nggak ada gambar ini sedang lagi coba lagi masuk. Halo Pak Alif, Pak Johan, Bu Bu Hendri ya, gitu. Apa Pak Henry kali ya? Bu Margaret, Pak Peter John, ini ada Alfa. Nah, oke. Ini kita coba lagi, undang lagi masuk Brother Hartono ya, coba ya. Nah, ini dia udah kasih tunjuk. Ini berarti dia harusnya bisa masuk nih. Oke. Halo, nah, sip, kelihatan sekarang, brother. Halo, halo. Halo. Nah, ini dia nih baru narasumber kita kelihatan nih, Brother Hartono. Warnanya pakai merah selalu. Ini boleh tahu nggak, bro? Merah itu sebenarnya awalnya dari mana, bro? Mbak mau milih warna merah. Jadi saya pilih warna merah supaya warna merah ini kan ngejreng ya. Jadi Mm-mm. ngejreng, jadi lebih menarik perhatian. Seperti yang tadi saya katakan, Royosa dia pilih warna orange. Nah, tadinya saya juga warna orange, cuma nggak jadi karena mungkin nanti eh, ya warna merah aja. Jadi saya kebetulan Max Foto ini kan Max-nya itu merah supaya Max-nya itu supaya lebih mencolok. Iya betul. Ya Itu itu. jadi pas ya kalau misalkan ini jadi seragam untuk di pas waktu apa namanya kalau kita ketemuan bareng aja atau jadi seragam betul-betul waktu di saat kerja juga. Ini seragam cuma khusus untuk iklan aja, iklan jalan. Oh. Jadi saya ada event, ikut event, jadi saya pakai. Oh, wah, berarti ini saya juga mau nanya nih. Max Foto tuh mulainya kapan sih? Max Foto saya baru mulai tahun lalu ya, tahun lalu pas Heeh. akhir tahun lalu saya lagi pikir untuk kembangin ke buat umum. Jadi sampai sekarang sih belum terlalu jalan karena ya masalah pandemi gini. Jadi Iya. eventnya juga itu. Jadi sekaligus ya udah saya waktu itu branding Hmm. supaya dikenal orang dulu. Nah, baru nantinya kalau udah ada yang tahu baru kita jual ke umum. Nah, Jadi ini menarik nih. siap. Heeh. Heeh. Nah, ini jadi menarik ya, Bro ya. Jadi meskipun kondisi sekarang ini kita sama-sama lah, kita juga apa namanya ngalami semuanya ya pandemik ini. Sehingga setiap usaha yang baru mulai atau yang sudah lama mulai semua sama kendalanya sama. Nah, apa namanya? Tapi Bro tetap
berusaha untuk membranding terus usahanya ya. Itu Iya. dapat ilham atau belajar dari siapa? Kebetulan saya maksudnya sebelumnya saya dagang. Jadi Mm-mm. emang sampai sekarang saya profesinya dagang. Jadi kebetulan saya diajak join ke perusahaan yang itu untuk dari konvensional ke digital. Jadi Hmm. maksudnya belum ke digital, mereka masih manual gitu loh, promosinya lewat media sosial tapi nggak terlalu terlalu apa ya, terlalu difokusin untuk brandingnya. Jadi Hmm. ya udah, karena mereka lebih ke profesional aja, jadi ke fotografer aja, jadi nggak ke jual umum, jadi mereka nggak branding terlalu gimana-gimana. Pas saya join, saya saranin ya untuk lebih ke umum atau kita berembak gitu loh sama atasan gitu untuk ke umum. Jadi saya brandingnya juga ya udah saya branding aja jual dulu, bikin brand sendiri. Saya ikut ikut ke komunitas, saya pakai belajar dari Broyosa, saya udah desain baju, desain itu ya udah pakai pakai ke umum, ketemu orang gitu, Nah, sambil kalau itu, belajar. iya. Nah, kalau gitu Max Foto layanannya kan itu kan berarti berhubungan dengan foto, ya hasil foto yang apa Hasil namanya nah, di, didokumentasikan lah ya di istilahnya. kan jadi album foto gitu. Oh, jadi wah, jadi ini apa namanya betul-betul bisnis yang untuk apa? Jadi pencetakan langsung digital atau gimana? Prosesnya seperti apa sih? Prosesnya dari mereka kan kumpulin foto mereka pribadi punya, terus kasih ke Hmm. kita uh, mungkin bisa edit. Nah, jasa edit itu mungkin nanti kita sediain, kalau enggak sebelumnya mereka kan harus, kalau fotografer itu editnya udah jadi dulu, baru kita tinggal cetak doang, kita bikin albumnya aja. Oh, gitu Nah, ya. di Nah, foto butik itu bentuknya dalam bentuk kertas album. atau bisa bisa di kan sekarang banyak ya yang ada bentuknya dalam bentuk gelas atau apa Oh, itu ya, kita masih murni yang di foto butik itu masih murni di album foto aja sama bingkai oh foto. Jadi emang oh ada lebih prefer ke oh, wedding gitu. Jadi wedding kan biasanya ada yang buat, kalau orang nikah kan baru nikah, dia biasanya ada paket album sama bingkai satu gitu kan buat pajang di kamar gitu. Ah, itu doang. Jadi selama oh. ini kita yang di foto butik itu jasanya ya di itu aja, sama Hmm. umum kayak misalnya perusahaan bikin seminar atau apa gitu, nah kita mereka pakai fotografer kasih ke kita jasa cetak di kita, jadinya ya udah kita bikin gitu. Hmm. Dan Itu kebetulan langsung ke hmm, maaf, maaf kebetulan kebetulan kita ada cabang di 4 kota, satu hmm. Jakarta, terus Surabaya, Malang, sama Yogyakarta. Wah, luar biasa. Bener-bener luar biasa. Saya baru tahu sekarang nih. Ini ya. Ya. Nah, jadi Nah, kalau promosikan gitu. berarti enak ya kalau misalnya fotografer, apalagi orang yang profesi fotografer nih, dia kan biasanya dikejar deadline. Hmm. Nah, misalkan deadline-nya dia kebetulan di luar kota. Nah, apa kliennya di luar kota, misalkan tadi bilang di Yogyakarta. Oh, halo, ada Kotomi loh. Nah, Halo kalau Kotomi, ada ada, Big Tami juga, Brother Ken. Wah, nih, gabung di sini nih. Wah, thank tuh, brother kalian luar biasa. you. Terima kasih, Tommy. Ada brother Eriadi.
Nah, kita lanjut ya. Ya. Kalau misalkan ada fotografer, dia pas kebetulan kliennya lagi minta foto di daerah Jogja. Tadi kan bilang ada Jogja ya. Mm-mm. Nah, Ya. Jogja, tapi fotografernya dari Jakarta. Nah, itu berarti dengan adanya Max Foto ini bisa membantu dia untuk pencetakan cepat di daerah Jogja ya. Bisa, Dia bisa. nggak dia Jadi nggak perlu email, bolak-balik ya. email aja, bisa Hmm. email by email ke cabang yang di Jogja. Jadi yang di Jogja cetak langsung kirim, itu kita bisa layani. Wah, Jadi mantep ya. nggak perlu Jakarta. Jadi kalau walaupun orangnya di Jakarta, ya, tapi emang kebanyakan kan fotografer mereka pasti apa ya? Pasti pengen dari mereka ke konsumennya, nggak mungkin dari kita ke konsumennya, Oh, iya iya iya. Jadi mereka supaya pengen masih supaya lebih profesional, lebih profesional lebih dalam pelayanan. lebih personal juga ya mereka ya, personal datengin customernya bilang terima kasih kayak gitu ya. Iya, betul betul. Hmm, iya iya iya. Tapi kan misalnya itu sangat membantu sekali kalau misalkan dia apa namanya penyekapannya bisa di Yogyakarta dan atau di tempat yang jauh misalkan ya, misalnya jauh, apalagi kayak sekarang saya baru tahu nih bro, saya dengar-dengar ada teknologi yang di mana karena sekarang pandemik orang susah untuk membuat foto, akhirnya mereka ada foto digital. Katanya mereka bisa lewat atau dari apa gitu, mereka bisa foto, tapi diarahkan dari jarak jauh. Nah itu gimana tuh bro? Bisa nggak max foto tuh? Kita kita belum melakukan mungkin itu sebagai masukan ya. Jadi kita Hmm, belum mempunyai layanan seperti itu. Jadi hmm, waktu itu sempat dikasih masukan oleh Pak Mario Lalasut. Uh, Dia oh, cerita, oh, kamu kan Max Foto, kamu bisa kembangin bisnis kamu ke misalnya jasa layanan foto. Jadi misalnya ada orang yang lagi jalan-jalan ke Jogja, nah hmm. kamu yang bikin aplikasi buat layanan cari fotografernya ke mereka. Jadi ya itu. Jadi orang langsung apa ya bikin bikin schedule atau order lewat layanan kita. Nah kita yang cariin fotografer di Jogja buat mereka gitu. Wah, loh, itu keren keren banget keren. itu Nah, itu it, lagi di kita itu kita masukkan sebagai masukan ke kita. nah kalau yang di luar kota itu yang tadi berapa 5 cabang ya bro ya? Tiga, tiga Oh, cabang. 3 cabang. Ya, saya doakan supaya jadi 5. Itu franchise atau family business, bro? Kita maksudnya kita ini sebenarnya foto butik itu kita franchise punya. Jadi Hmm. bukan milik kita, tapi kita franchise, kita ambil brandnya, buka di beberapa tempat. Hmm. Wah, ini ada Brother Rian juga masuk. Halo Brother Rian. Ada Kalau Ibu Sekar, Weni, Bu Ani, Huang. Wah, banyak sekali nih. Ini ya, pada gabung semua di sini. Nah, ya, uh, saya pengen nanya lagi apa ya? Nah, sekarang kalau misalkan untuk Max Foto itu kelebihannya apa sih bro dari foto album yang umum pada biasanya kelebihannya apa? uh, ya kita masih fokus untuk bikin konsepnya dulu. Mm-mm. Jadi dibanding yang lain mungkin ya kita bisa uh, apa ya untuk lebih baik lagi dibanding sebelumnya gitu. Jadi emang selama ini kita masih masih ya konvensional gitu.
belum sampai ke digital. Jadi ini dari saya sendiri, saya belajar selama pandemi ini, saya belajar juga. Jadi ada uh, kelas Instagram organik saya ikut, habis Mm-mm. itu public speaking saya ikut juga. Jadi Mantap. itu buat buat branding ya, sangat sangat perlu. Jadi saya belajar kelas Instagram organik itu sama Bro Nico Julius. Nah, Iya, iya. uh, jadi kebetulan ditanya mentor, ada apa ya, bikin kelas reseller community ya buat buat kelas Instagram organik. Jadi teman-teman kalau mau juga bisa tanya-tanya dulu ke tanya mentornya atau gimana cara joinnya kelas Instagram organik. Nah, itu Iya, benar-benar iya. di dalamnya videonya benar-benar dari awal ajarin cara-cara, dijelasin gitu cara-cara kita bikin branding di Instagram. Itu Betul, saya betul. udah pelajari beberapa modul di dalamnya, belum sampai selesai, masih masih praktek sambil belajar gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, saya sendiri pribadi juga lagi belajar gitu. Iya. Iya, 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 benar, benar. Apalagi kayak Max Photo gini kan brandingnya belum dikenal sama orang. Jadi ya dari media sosial kita untuk sekarang kan lebih gampang gitu untuk promoin produk kita. Jadi ya itu saya belajar dari kelas Instagram organik yang dimentorin oleh Nico Julius. Nah, itu Ya. bisa aja yang kebetulan join di sini bisa nanya-nanya ke tanya mentor tentang kelas Instagram organik Oh iya, itu. iya, bisa, bisa. Iya. Mau dari message juga boleh. Nanti kita akan arahkan ke grupnya apa ATC Reseller. Nah, di situ di ATC Reseller nanti kita ada beberapa ya, ada beberapa eh, kelompok sebenarnya. Satu adalah kelompok yang penjualan untuk reseller, menjadi resellernya Proses. seminar kelas Pak Jokowi, ada webinarnya Pak Niko Julius, sama ada penjualan apartemen yang namanya Delana. Nah, nanti kalau memang ada dari kalian yang ingin belajar mengenai Instagram lebih lengkap, bisa tanya kepada tanya mentor juga boleh. Nanti kita akan arahkan gitu. Iya. Nah, Nah, apalagi nih bro yang mau diceritakan nih? terus kebetulan kemarin tanggal 19 sampai 21 Juni 2020 saya Hmm, ikut public speaking batch hmm, ketiga hmm. oleh coach Pak Michael Pranajaya. Oh Terima iya, kasih, iya. terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. Jadi di situ saya diberikan masukan-masukan tentang cara cara IG live kayak gini. Nah, Heeh. akhirnya saya belajar hari ini, saya praktek yang langsung. Habis itu Wah, ada belajar YouTube, cara bikin YouTube konten, video-video YouTube. Nah, itu peralatannya gimana, terus tools-tools untuk edit video gimana. Nah, itu saya belajar dari uh, Matrix Asia Consulting milik Coach Michael Pranajaya. iya, 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 betul, betul. Nah, Iya, jadi iya, betul. dia Coach Michael Pranajaya itu ajarin tentang digital public speaking. Jadi untuk masa-masa sekarang ya kita waktunya itu untuk upgrade leher ke atas, sangat penting. Benar, 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 benar. Gitu Iya. aja sih. Oh, nah ini kalau saya mau tahu, bro, ini rencana Max Foto akan apa rencana ke depannya?
ya masih kita susun konsep sama uh, teman-teman di kantor. Jadi nantinya Mm-mm. mau kemana jalannya itu akan kita rembuk dulu. Jadi saya sekarang cuma branding dulu, branding, Oke. branding buat supaya dikenal orang Next Photo ini. Dan Hmm. thank you banget nih, uh, Bro, uh, Bro ajak saya ke ini Kata mentor. tanya mentor, acara tanya mentor. Terima kasih banyak ke Nah, Pak Tony juga, ke Pak Anton Teddy juga. Jadi ya saya sama-sama. mereka semua dari komunitas ini saya banyak belajar uh, cara-cara untuk branding, cara-cara untuk ya bertahan. Oke, itu aja. Nah, nah eh, apa namanya? Saya nih soalnya jadi penasaran ya, Bro ya. Hmm. Max Photo berarti ada di jalannya daerah apa ya? Kalau di Jakarta kita ada di Fatmawati. Hmm. Di Daerah Fatmawati. Fatmawati, Ya, Jakarta Selatan. di PT ya. Dekat mananya ya? Saya soalnya kalau ke selatan lebih sering tuh. Hmm. Dekat dekat itu Titans ya. Pas pas perapatan perapatan di Cipete situ. Titan yang rukonya itu ya apa? Ada panjang itu ya. Ya, dekat situ, pas di situ. Namanya foto Oh, sih kita ya kalau untuk itunya masih namanya foto butik. oh, itu di sana itu memang tempat pribadi juga, Bro. Kita sewa di situ kebetulan. Oh, iya iya. Nah, Jadi itu jadi di situ udah berapa tahun, Bro? Udah setahun ya? udah udah lebih kurang 4 tahun di situ. Oh, wow. Hmm. Udah lama juga ya. Jadi atas nama foto butik kita udah di pas di lokasi itu udah lebih kurang eh, 3 sampai 4 tahun. Hmm, iya iya iya. Nah, Kalau itu sebenarnya itu rumah saya dulu. Itu di situ di daerah itu rumah keluarga kita dulu sebenarnya di sana itu. hmm, Iya. Nah, makanya saya tahu banget Titan, terus di situ ada apa toko listrik Hong Kong ya kalau nggak salah dekat situ ya. itu Iya ada kan ya? MP Halo. Hmm, Oh iya gitu. Nah, ini dari teman-teman kita mau buka boleh ya bro ya kalau misalkan ada yang mau bertanya mengenai bisnisnya atau cara-caranya bagaimana mau mau mulai usaha seperti Mix Foto ini gimana boleh ya. Ini ada boleh. Marklin. Ah, silakan ya kalau mau nanya silakan di apa ketik di komen bawah ini. Nah, nanti apa namanya kalian bisa sebutkan nanti kita akan bacakan deh kalau misalnya ini. Nah, saya juga mau nanya nih, Bro. Kan Hmm, katanya PSBB ini tuh orang mau merit tuh kan susah banget ya. hmm. Peraturannya tuh beda sama dulu. Katanya saya tadi baru baca maksimum aja katanya cuma boleh 30 tamu gitu kan. Hmm. Nah, 30 tamu. Nah, itu ada nggak sih yang dari kemarin ngobrol-ngobrolan dari komunitas fotografer, dari komunitas untuk apa kayak bisnisnya bro ini, itu gimana itu mensiasatinya tuh? Kondisinya cuma 30 orang kayak gitu. Saya belum belum banyak dengar dari komunitas sih. Jadi Hmm. tapi emang omset omset di toko-toko kita emang turun ya. Sejak Hmm. pandemi ini emang turun. Hmm. Nah, jadinya ya itu eh kita karyawan kita aja kita loring gitu loh.
Jadi yang masuk Hmm. juga nggak full tim. Yang masuk Hmm. ya cuma berdua. Jadi kalau misalnya pas ada orderan banyak masuk, baru tim produksi masuk gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya belum ada orderan masuk, ya itu loring mereka. Jadi tiap tiap hari 2 orang masuk. Jadi kita juga jaga social distancing gitu. Ya Nah, berarti karyawan. selama ini untuk survive-nya ini aktivitasnya apa, Bro? Aktivitasnya ya saya jawarin mereka posting posting informasi tentang uh, masih konsistennya foto butik, tokonya masih buka gitu. Jadi supaya Hmm. fotografer juga tahu, oh ini foto butik masih buka. Supaya mereka pelanggan-pelanggan kita tetap datang. Enggak, maksudnya datang kalau sekarang kan PSBB udah agak longgar ya, mungkin bisa Ya. bisa datang. Kalau kemarin-kemarin kita itu pakai email, suruh mereka email gitu. Jadi tetap konsisten untuk follow up gitu, follow Nah, up Pak, customer-nya. ini juga ini ya, Bro ya, dilema juga ya. Kemarin saya juga dapat dari teman-teman eh, graduation-nya juga anak-anak sekolah sekarang Mm-mm. harus lewat dari Zoom. Iya. Kepala sekolahnya sama guru walinya itu Nah, ngasih recognition-nya juga cuma lewat dari video, terus orang tuanya yang ngasih piagam sama topi ya kan. mm-mm. Itu sayang banget ya nggak didokumentasiin ya. Iya, biasanya fotografer itu kan fotografer dokumentasi kan. Jadi Hmm. dari dari segi foto album itu banyak minusnya. Kedua, pertama kan dari wedding. Kedua Hmm. dari seminar-seminar atau dari kayak kelulusan reconnection anak-anak sekolah atau mahasiswa. Ketiga traveling gitu ya itu Hmm. semua ya, pasti dampaknya ke kita itu sangat ya besar. Betul Cuma ya betul. kita tetap positif lah. Yang paling sering itu customernya siapa, Bro? Customer paling sering itu dari uh, wedding yang paling pertama. Jadi wedding yang paling penting, paling paling banyak yang bikin album ya, karena itu selama hidup ya kita wedding ya sekali kan. Jadi ya itu pasti dimomenkan dalam album foto. Karena sekarang masih tetap ada layanan bikin album fotonya itu di wedding kan paketnya. Jadi itu tetap ada. Nah, kalau untuk dari yang lain mungkin ya posisinya lebih kecil Hmm. itu sih. Nah, kalau saya dulu kan waktu saya merit, saya juga pernah tuh dibuatin dalam paket. Kebetulan kakak ipar saya juga fotografer profesional juga dianya. Nah, itu bikinin apa? Albumnya tuh bagus banget, tebel gitu ya, kertasnya juga tebel. Nah, apa namanya? Untuk wedding itu dia punya karakteristiknya kalau di Max Photo itu seperti apa? Uh, Kertasnya atau kertasnya itu tergantung pilihan dari custom fotografernya ya. Jadi hmm, bukan bukan kita yang tentuin, oh ini kita cetak berbentuk ini, enggak. Tapi tergantung permintaan dari fotografer. Jadi kertasnya mau matte paper atau apa. Nah, kita ada paket-paket albumnya gitu. Jadi hmm, misalnya 2 album satu koper atau pakai box gitu. Nah, itu ada
kriteria di kita. Jadi tergantung permintaan fotografernya, dia kasih ke customernya yang apa gitu. Wah, ini Jadi keren, nih keren. cetak aja. Ya itu umum sih di bagian jasa cetak album itu. Terus pernah kejadian nggak bro? Ini saya juga sempet nih. Apa dulu saya pernah kejadiannya waktu itu gini. Tante saya Hmm. kebetulan waktu itu meninggal dunia, tapi dia fotonya untuk album kan kalau Hmm. zaman dulu masih hitam putih ya, masih pakai film kan waktu itu ya. Nah, pas waktu pakai film, cari filmnya juga nggak ketemu gitu kan. Nah, akhirnya kita cuma dapetin itu salah satu foto yang ada dari foto yang udah jadi gitu. Nah, di Max Foto bisa nggak sih bikin replikanya gitu? Oh itu kita nggak ada Oh, nggak ada jasa. ya. Jadi murni total di album foto aja. Jadi nggak edit, nggak jasa edit fotografer, foto-foto orang gitu, nggak, kita nggak ada. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya ya. Ya, Padahal ya, itu kadang-kadang bikin pusing kepala tuh bro. ya. Kita pada saat kondisi-kondisi gitu tuh, saya waktu itu sampai nyari di kota waktu itu kalau nggak salah. Hmm. Ke kota, Nah saya lupa itu berapa itu. nggak semua, itu biasanya di studio foto sih. Oh iya 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 benar-benar. Jadi studio foto mereka ada jasa ke ya yang seperti yang Bro bilang itu. Jasa foto Hmm. baru baru ada layanan kayak gitu. Kalau kita emang bukan di studi, kita nggak merangkap studio foto. Jadi kita Hmm. nggak ada fotografer, kita nggak ada jasa edit fotonya, kita cuma ada jasa ya itu album foto. Hmm. Nah, Gitu, ini bro. kita sambil lihat ya. Oke, Ada oke. pertanyaan ya? Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ini Bro Hartono. Nah, nih ada Ensu Shop. Halo, kabar? Ada Halo. Rofeli, ada join juga di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai bisnisnya Bro Hartono itu Max Foto, dia lebih ke arah untuk melayani setiap orang yang ingin apa namanya mau menggunakan jasa untuk pencetakan foto-foto wedding, foto-foto uh, untuk Uh, acara-acara Keluar juga ya. acara. Hmm, kayak gitu. Nah, Nah, kita bisa bikin foto albumnya sejenis mm-mm, uh, yang tebal, covernya mm-mm, tebal, nah atau isinya tebal, kita juga ada terus berbentuk mm-mm, majalah, jadi album album fotonya berbentuk majalah, jadi enggak tebal. Dan kebetulan kemarin saya sempat bikinin dibantu promo sama Bro Ruby Herman. Jadi dia kumpulin foto-fotonya, suruh saya bikin albumnya, oh, dia mau bikin, masih sempat saya bikinin. Jadi albumnya emang tipis gitu loh, berbentuk majalah. nah ini berarti pas nih. Kebetulan kemarin saya dapat apa namanya dari teman yang waktu itu saya cerita ya sama Pak Hartono ya. Hmm. Uh, Baru lahiran gitu kan. Saya kan harusnya ada ya foto yang lucu-lucu, jadi itu bisa jadi satu. Biasanya Oh kan gitu. kalau album ya buat rasa syukur biasanya dia orang tuanya ngirimin ke saudara, ke teman yang terdekat gitu ya, kasih Hmm. sebuah apa namanya hampers atau apa namanya tuh. Nah, Hmm. itu kayaknya boleh juga ya kalau misalkan pakai Max Foto untuk kirimin apa foto-foto anaknya ini sama orang tuanya gitu, terus dibikinin album ya. Ah, bisa kita bisa terima sih. Keren loh itu kalau bisa kayak gitu soalnya
selama ini kayak kemarin saya dapat bentuknya ada handuk, ada apa? Ada sisir, ada sabun, tapi foto anaknya kok nggak ada. Sayang itu sebenarnya ya. Tapi mungkin Foto ya anaknya semua itu ya. Heeh. Kenapa? bisa Halo? sih kita. Halo, halo ya. Kedengaran Ah, ya? Nah, jadi kedengeran. nah, itu bisa kita kita bantu cetak fotonya sih. Mm-mm, 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 mm-mm. Wah, berarti banyak sekali ya hal, bisa dibilang sampai zaman ini pun Max Photo masih bisa eksis dan masih bisa untuk uh, menjadi apa namanya, uh, menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Terutama kan Hmm. foto itu satu hal yang memorial ya. Iya, betul betul. Mm-mm, 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 mm-mm. Wah, itu mulai dari harga berapa tuh bro? Kalau boleh tahu nih. Eh kalau cetak cetak biasa gitu itu Mm-mm, pelembak yang yang kecil ini ya, yang ukuran A3 atau A5 ya, yang kecil mm-mm. A3 ya. Itu satu lembarnya mungkin 1.200 atau 1.500. Oh, oke oke. Hmm. Tapi kalau untuk yang foto di kanvas itu Mm-mm. beda harga lagi gitu. Jadi paket kita ada yang 300, ada yang 200-an, ada yang 300-an. Jadi di dalam jumlah jumlah lembarannya mungkin uh, 20 halaman atau 30 halaman tergantung halaman juga. Jadi makin banyak halaman ya harganya beda beda lagi. Jadi biasanya maksimal kalau untuk album koper gitu atau album box itu 20 halaman apa 24 halaman maksimalnya. Hmm. Jadi satu album ya. Karena kalau terlalu banyak itu juga nggak bagus. Jadi cepat apa ya cepat. Kan kita kalau lihat-lihat kan suka itu bolak-balik takutnya Iya. itu lama kelamaan lepas gitu. Jadi terlalu banyak kan terlalu berat juga. Karena di dalam album itu kan ada covernya halaman depan, terus halaman dalamnya itu susunan antara art karton sama art paper atau matte Hmm. paper. Nah Mm-mm. itu ya kalau kita sering bolak-balik kan kebanyakan itu bisa bisa lepas gitu, bisa sobek juga. Hmm. Nah, betul betul. Nah, itu biasanya dikasih nggak, bro? Masternya. Masternya maksudnya? Kan kalau misalkan kita udah bikin ini album yang tebel, tadi isinya 24 halaman. Nah, Nah, eh, kan itu biasanya nanti mungkin kalau udah 10 tahun, ternyata udah nggak gitu bagus lemnya, dia tetap pengen bagus lagi. Terus dia bilang, ah, pengen deh dicetakin lagi. Nah, itu ya dapat kalau master. kalau cetak lagi mereka, yang penting mereka ada datanya. Kalau masternya itu kan Hmm, biasanya biasanya dari foto studio kan pasti kasih master ke customernya kan ya. sekaligus album. Jadi kalau mereka masih ada masternya ya kita bisa cetakin. Oh, Masih oke, oke, oke. itu sih. Jadi di kita maksudnya karena mereka kan bukan cetak ke kita ya, bukan bukan lewat jasa kita. Jadi kita nggak simpanin master mereka kan. Kita Hmm. kita nggak tahu ini punya siapa. Kita taunya itu cuma dari fotografer kasih ke kita gitu. Bikin Itu sih. album, bikin album selama pengalaman, Hmm. yang paling mahal berapa harganya, bro? Di album ya, album itu tergantung besarannya juga. Ada sampai 800.000 juga ada, 1 juta juga ada. Jadi tergantung tergantung uh, lembarannya, besaran halamannya itu sama tergantung jumlah halaman sama Hmm. berapa.
Jadi berapa album itu kan tergantung, kalau satu album lebih kurang antara 300-an sampai 800-an ya. Iya, iya, Nah, iya. Terus biasanya di bulan-bulan, kalau sekarang kan ya kita nggak tahu ya kalau ini normal, tapi kalau dulu-dulunya di bulan-bulan ya apa tuh yang bulan pas di peak-nya? dekat puasa, dekat Oh, puasa sama ya, dekat 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 puasa atau di antara uh, musim nikahnya kan biasanya dari bar gitu kan. oh iya iya benar benar benar. Jadi di situ yang paling agak ramai, peaknya lebih kurang di bulan-bulan itu. Oh iya iya Moga-moga betul. peaknya di situ, tapi nggak tahu ya karena ini masa pandemi kita nggak bisa nebak-nebak. Moga-moga. Nah, mungkin lewat ini saya juga ada rencana buat branding di YouTube atau apa supaya ya lebih dikenal. Jadi dongkrak dongkrak jasa kita juga akan Betul betul saya betul. itu sih. Nah, ini bicara dari pengalaman nih, Bro. Dulu waktu saya menikah, itu kan Mm-mm. kalau foto priwet, terus Mm-mm. foto biasa sih rata-rata kalau di album itu kan banyak kan foto priwetnya sama foto untuk pas ada orang tua kayak gitu ya sama teman-teman. Nah, Pas hari cum- hanya. ah, ada same day edit segala gitu kan. Nah, Hmm. tapi kan kalau untuk album biasanya agak lama ya. Setelah dari acara nikahan itu kan mungkin kurang lebih eh, 2 mingguan atau tergantung dari foto yang sudah di apa eliminir mana aja gitu kan yang diedit yang terbaik karena baru akhirnya dicetak baru diserahin ke kita gitu kan ya. Nah itu tuh mungkin boleh tuh. Kadang-kadang soalnya kita kan yang merit nih penasaran nih. Eh, Kalau nggak salah waktu itu kalau namanya fotografer tuh kan dia kalau ngefoto satu take gitu aja tuh bisa lebih dari 10-20 take gitu karena dia tata tembak gitu kan. Nah, terus Hmm. dia ambil edit yang terbaik. Nah, itu kan butuh waktu yang lama ya, Bro ya. Nah, itu Hmm. ada nggak sih tipsnya dari kita uh, untuk bisa milih yang foto-foto yang kira-kira tuh ya, yang masuk tuh kayak gimana gitu. Kan kalau tadi bilang kan kalau misalnya sampai 800.000 kan berarti ada limitnya ya, berapa halaman gitu kan. Hmm. Nah itu berapa 800.000 dapat berapa tuh biasanya? Um, 100 foto minimal bisa. Jadi dari 20 halaman itu tergantung. Jadi ya itu biasa. Kalau biasanya kan fotografer yang susun ya, edit Hmm. gitu. Nah, itu lebih kurang ya 100 foto, 100 foto dalam satu album sih bisa. Hmm. Jadi makanya mereka kan pilihin kadang 30 50 foto untuk satu album gitu kan dari fotografer studio foto dia jasa bikin bikin paket segitulah. Jadi makanya mereka minta pilihin foto-foto mana. Jadi itu mereka kan satu-satu foto diedit-edit juga. Makanya mereka kasih batasan berapa foto yang boleh yang dipilih untuk dijadikan album. Karena saya Hmm. juga pernah nikah gitu, jadi saya tahu mereka apa ya, mereka kasih batasan top nih. Kalau saya udah fotoin, kamu mau pilih foto-foto mana yang buat di album, pilihin. Misalnya dia berbentuk USB, juga nggak semua dikasih sih, ada maksimalnya berapa kasih ke kita kan. Iya, betul betul. Nah, itu. Hmm. Iya 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 iya. Nah, kalau kemarin juga sempet nih, bro, mungkin buat masukan juga ya.
Mm-mm. Saya tuh ke Bandung. Mm-mm. Saya lupa namanya tuh, istri saya yang inget tuh. Itu tempatnya menarik banget. Jadi kita di situ datang bayar apa namanya tiket masuk. Mm-mm. Nah, di situ ada spot-spot untuk apa namanya kita foto. Kalau nggak salah Iya. namanya Mari Bahagia atau apa, saya lupa ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. di situ kita foto-foto selesai. Itu pun sebenarnya foto pertama kita kalau minta mau difotoin, kalau nggak salah bayar 10.000 saya 15.000 Mm-mm. tiketnya. Mm-mm. Saya lupa ya, saya nggak tahu berapa. Ya. Nah terus udah gitu selesai fotonya ternyata sama si fotografer ini dikirim ke pusatnya dia ada apa namanya di luar ya ada loketnya. Ternyata kita Iya. bisa milih nanti di sana pakai semacam tablet uh, itu pakai Android Tab gitu. Nah mau pilih yang mana gitu kan. Nah pas udah pilih yang mana tuh selama ini memang kita cuma bisa dapetin saya kurang tahu kalau albumnya tapi yang saya tahu dia cuma bilang ini nanti datanya kita bisa kirim by email Mm-mm. atau kita kirim ke handphone atau apa gitu dia jadi dia bisa masukin datanya. Nah, itu kan biasanya momen kayak gitu kadang-kadang data yang ada di handphone kita atau data yang ada di komputer kita tuh kelemahannya kan satu ya. Kalau kita yang nggak hati-hati lupa kita delete hilang semuanya gitu kan. Iya, Nah, itu betul, betul. boleh tuh kalau mau kerja sama itu kayak gitu-gitu tempat-tempat wisata juga oke juga tuh. Itu mahal loh. Oh, iya, tapi Hmm. itu biasa mereka mungkin ada fotografer yang kerja sama mereka atau foto studio. Iya Itu ya. karena foto studio kan emang ada beberapa yang punya mesin cetak sendiri, ada Hmm. beberapa yang nggak punya baru cetak ke kita kan. Jadi ya, itu kuota itu satu misalnya satu kue itu banyak yang kerubunin untuk ambil porsinya itu sih. Benar 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 Jadi benar. emang kadang kita ke wisata itu emang ada event foto-foto gitu kan kayak misalnya saya sempat juga ke Bandung itu ada di puncak lembangnya Rembang ya. Nah, Nah iya. itu ada tempat wisata apa namanya yang pakai baju Jepang. Baju Eh, Jepang. iya, Oh. kostum Jepang gitu, kostum Jepang. Nah, saya lupa, kayaknya apa ya, lupa lupa namanya ada itu kita masuk pakai kostum Jepang, kita boleh foto pakai handphone sendiri atau foto, yang penting kita dapat jatah foto lah dari Oh. mereka. Cuma 3 foto atau berapa foto, tapi kita bisa pakai handphone kita sendiri untuk ambil foto di banyak tempat gitu, banyak spot yang kita jalan-jalan kita bisa lihat gitu. Nah Hmm. itu, nah foto-foto yang di kamera di handphone kita itu yang bisa dicetak di kita. Tapi kalau foto-foto yang di kamera kamera loketnya itu ya nggak mungkin kita dapatin. Nah itu kayaknya boleh tuh bro. Maksudnya buat jadi masukan ya. Berarti kan konsumennya kemungkinan ada dua. Konsumen yang menggunakan fotografer profesional sama konsumen yang menggunakan gadget sendiri ya bro ya. Ya, nah Nah, konsumen gadget sendiri itu sekarang kan juga banyak kan yang apa ya, banyak kan yang nggak posting di media sosial buat sebagai simpanan gitu kan. Jadi mereka udah ya dari yang suka media sosial itu posting media sosial itu jarang cetak gitu. Itu mungkin ada beberapa yang ya bisa kita ambil ambil misalnya eh, kita bikin ide nih, ide kreatif supaya mereka tertarik untuk cetak. Tapi ya
itu masih porsinya juga nggak terlalu besar. Itu sih. Iya, iya, betul. Ya, betul. Memang digital sekarang memudahkan segalanya. Akhirnya untuk media paper itu jadi saat agak ini ya, agak Ya, tergerus banyak ya. banyak 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 bisnis yang dierupsi gitu gara-gara digital ini. Jadi bukan Hmm, karena pandemi. Nah, karena pandemi itu dierupsi juga banyak kan. Itu sih. betul, betul, Erupsinya betul. banyak bisnis-bisnis yang kena efek dari dierupsi ini. Itu sih. Saya infonya dengar dari banyak event-event di Instagram Live atau talk show webinar gitu, mereka bahas-bahas kayak gitu. Jadi itu Hmm, kelihatan, tapi ya kita harus bergerak cepat inovasi untuk ikuti perkembangan zaman. Jadi kayak next foto butik atau jasa kita itu juga harus berkembang ya. Jadi kalau bisa mengalihkan bisnisnya itu ke sesuai perkembangan zaman sih. Nah, iya, setuju sih itu, bro. Setuju banget. Ini ya. makanya Apalagi kalau makanya makanya kayak ada belajar leher ke atas kayak branding atau apa public speaking atau kayak kelas Instagram organik gitu itu bisa kita ambil belajar sambil belajar di masa-masa ini ya pandemi yang mungkin nggak tahu sampai kapan tapi ya kita tetap positif aja yang penting ilmunya kita ambil belajar aja. hmm, oke, oke. Nah, ini bro, kita udah sekitar 57 menit. Kita nggak tahu, kita akan dikasih waktu berapa menit lagi. Cuman mungkin ada tips nggak ya untuk mungkin teman-teman yang lain nih punya usaha hampir mirip kayak Max Foto. Mungkin dia punya toko apa jasa cuci cetak foto ya, itu termasuk mirip ya jasa cuci foto kayak itu. Nah itu bagaimana caranya bertahan dan menghadapi uh, new normal nanti ini. Tipsnya itu mungkin ya itu dari ikut yang tadi saya ngomongin. Jadi upgrade leher ke atas, misalnya branding atau public speaking. Jadi kenapa kayak makanan itu banyak kayak food blogger gitu. Kenapa mereka bisa bisa berkembang? Yaitu karena mereka berani bikin video, bikin konten-konten di YouTube atau bikin konten-konten di Instagram. Nah, itu kita harus bergerak ke digital semua sebelum Betul. sebelum sebelum bisnis kita tenggelam. Jadi harus cari perahu atau apa aja yang masih mengapung, misalnya kita di lautan nih, apa aja yang masih mengapung di sekitar kita kita gunain. Jangan sampai perahu yang kita naikin itu tenggelam baru kita ikut tenggelam. Itu kan ya ya kayak nggak belajar sekali. Nah, jadi misalnya public speaking, nah itu saya belum tahu batch keempat dibuka lagi atau enggak sama coach Michael Pranajaya. Nah, itu tunggu informasi lanjutannya. Mungkin ntar pantengin aja Instagramnya atau Facebooknya uh, Matrix Asia Consulting atau Coach Michael Pranajaya sendiri. Jadi pasti Oke. masih ada di itu. Nah, terus ya Oke. kayak Oke. kelas Instagram organik bisa juga. Itu Nah, aja Bro sih. Hartono, terima kasih ya. Ini kita juga tinggal 5 menit lagi. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu.